Oke, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk hari ini adalah kita lanjutkan untuk apa namanya perkuliahan berpikir matematis, yaitu materinya terkait tentang numerasi. Kemarin itu kita sudah belajar terkait tentang literasi. Pada umumnya kalau di Indonesia itu literasi ada ahli itu menggabungkan antara literasi dengan numerasi. Ada yang menyendirikan literasi sendiri, numerasi sendiri. Terutama kalau jurnal internasional itu lebih ke numerasinya. Kalau kita di pendidikan matematika seperti itu. Tapi literasi juga ada kalau di jurnal internasional itu kaitannya dengan OECD itu. Jadi semua itu halnya sangat penting, sama-sama penting, baik itu literasi maupun numerasi, bahkan ada juga menggabung menjadi literasi numerasi. Terus atas bedanya apa ya dengan literasi? Kemudian terkadang itu ada yang menyampaikan bahwasanya numerasi itu adalah perhitungan. Benar nggak? Berarti kalau orang itu berhitung pasti numerasi begitu ya melakukan numerasi. Makanya mari kita simak untuk presentasi hari ini yaitu kaitannya dengan numerasi. Selanjutnya nanti bisa dilakukan tanya jawab. Monggo bisa dimulai. Ini belum muncul-muncul ini Nova. Di saya sudah bisa, Bapak. Kalau di yang lain sudah muncul kah? Ah, ini baru. Oke, silakan. Grogi saya. Izin memulai nggih, Pak nggih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan memaparkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai kemampuan numerasi, mengenai definisi, indikator, urgensinya, juga contoh soalnya. Oke, di yang pertama di sini mengenai konsep kemampuan numerasi. Untuk definisi kemampuan numerasi, jadi kemampuan numerasi ini merupakan bagian penting dari kompetensi matematika yang menekankan pada penggunaan konsep dan prosedur matematika secara bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Steen dalam Steen pada 2001 dalam bukunya Mathematics and Democracy, The Case for Quantitative Literacy menjelaskan bahwa numerasi adalah kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi kuantitatif dalam berbagai konteks kehidupan, serta
kemampuan bernalar dan mengambil keputusan berdasarkan data dan bilangan. Nah, definisi ini menegaskan bahwa numerasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan berhitung, tetapi juga dengan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Sejalan dengan pandangan tersebut, Gush, Giger, dan Dole pada 2014 dalam jurnal Mathematics Education Research Journal menyatakan bahwa kemampuan numerasi mencakup kemampuan menggunakan matematika secara fleksibel dan reflektif untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual, menafsirkan informasi numerik, serta mengomunikasikan hasil pemikiran matematika secara logis. Nah, pandangan ini menempatkan numerasi sebagai kompetensi yang bersifat aplikatif dan lintas konteks, tidak terbatas pada pembelajaran matematika formal di kelas. Nah, dalam konteks penelitian pendidikan di Indonesia, Purwanto, Putri, dan Wijaya pada tahun 2021 melalui Journal on Mathematics Education mengemukakan bahwa kemampuan numerasi adalah kemampuan siswa dalam menggunakan konsep bilangan, operasi hitung, dan representasi matematika untuk memecahkan masalah konseptual serta menafsirkan informasi kuantitatif secara tepat. Definisi ini mempertegas bahwa numerasi berorientasi pada pemecahan masalah nyata dan pemahaman makna matematika. Nah, berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi merupakan kecakapan individu dalam memahami, menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan konsep serta prosedur matematika secara konseptual untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang logis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, numerasi tidak hanya menekankan aspek perhitungan, tetapi juga pengembangan penalaran, pemahaman konsep, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya mengenai pentingnya kemampuan numerasi bagi siswa. Jadi untuk kemampuan numerasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan belajar siswa serta kesiapan mereka menghadapi kehidupan sehari-hari. Untuk pentingnya kemampuan numerasi bagi siswa, yang pertama, yakni untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Jadi, kemampuan numerasi membantu siswa dalam menganalisis informasi kuantitatif, menalar hubungan antara konsep, serta menarik kesimpulan secara logis. Nah, melalui numerasi, siswa nggak hanya mampu melakukan perhitungan, tapi juga memahami makna dan implikasi dari hasil perhitungan tersebut. Kemudian untuk pentingnya kemampuan numerasi bagi siswa selanjutnya, yakni mendukung kemampuan pemecahan masalah konseptual. Jadi numerasi memungkinkan siswa mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan ini, siswa dapat memahami permasalahan kontekstual, merumuskan strategi penyelesaian, dan memberikan solusi yang relevan dan bermakna. Kemudian untuk yang ketiga, mengenai pentingnya kemampuan numerasi bagi siswa. Selanjutnya ada meningkatkan keberhasilan belajar lintas mata pelajaran. Jadi kemampuan numerasi itu juga berkontribusi terhadap pemahaman siswa di berbagai mata pelajaran, yang dimana itu melibatkan data, pengukuran, dan representasi kuantitatif. Nah, numerasi membantu siswa dalam membaca grafik, menafsirkan tabel, serta memahami informasi numerik yang muncul dalam berbagai konteks pembelajaran. Selanjutnya mengenai kemampuan numerasi bagi siswa, yang keempat selanjutnya ini ada membantu siswa menafsirkan dan menggunakan data secara tepat. Dengan kemampuan numerasi yang baik, siswa mampu membaca, memahami, dan menafsirkan data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tabel, grafik, atau bisa juga diagram. Nah, kemampuan ini penting agar siswa nggak hanya menerima informasi secara pasif, tapi mereka mampu mengevaluasi dan menggunakan data secara tepat. Selanjutnya, yakni mendukung pengambilan keputusan yang rasional. Jadi,
numerasi itu membekali siswa dengan kemampuan untuk menggunakan informasi kuantitatif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Siswa bisa mempertimbangkan berbagai alternatif secara logis. Nggak hanya itu, mereka juga bisa memperkirakan resiko, serta memilih solusi yang paling tepat berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, alasan pentingnya kemampuan numerasi bagi siswa, yakni mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan sosial dan dunia kerja. Jadi, kemampuan numerasi ini merupakan keterampilan esensial yang nantinya dibutuhkan siswa untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Pada kemampuan numerasi ini bisa membantu siswa menjadi individu yang mandiri, mampu berpikir rasional, dan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Terus kemudian mengenai indikator kemampuan numerasi, jadi untuk indikator kemampuan numerasi ini saya mendapatkan dari salah satu jurnal. Jadi indikator ini saya dapatkan dari penelitian Usman Mulbar, Salsabila, dan Nasrullah pada tahun 2025. Dipahami sebagai kemampuan siswa dalam memahami, mengolah, dan menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator kemampuan numerasi yang digunakan dalam penelitian ini, penelitiannya Usman Mulbar dan kawan-kawan itu mengacu pada indikator literasi numerasi yang dikemukakan oleh Han dan kawan-kawan 2017, yang terdiri atas 3 faktor utama yang menganalisis informasi menggunakan angka dan simbol matematika, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Untuk indikator-indikatornya ini ada 3. Yang pertama yakni menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Bisa grafik, tabel, atau bisa juga bagan, atau bisa juga diagram. Kemudian untuk indikator yang kedua yakni menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ini menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Setelah indikator, selanjutnya ada hasil-hasil temuan terkini mengenai kemampuan numerasi. Untuk temuan pertama, yakni peningkatan kemampuan numerasi melalui PBL atau Problem Based Learning. Penelitian ini dilakukan oleh Permatasari dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PBL mampu meningkatkan penerapan model PBL mampu meningkatkan kemampuan numerasi siswa secara signifikan. Untuk objek penelitian ini, siswa SMP yang mengikuti pembelajaran matematika pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 2 siklus dengan teknik pengumpulan data berupa tes numerasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata tes numerasi siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Selain itu, lebih dari 75% siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKN pada post-tes. Nah, tidak hanya dari aspek kognitif, peningkatan juga terjadi pada partisipasi dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif dalam diskusi kelompok, mampu mengemukakan ide, serta lebih terampil dalam mengaitkan konsep matematika dengan permasalahan kontekstual. Temuan ini menegaskan bahwa PBL efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pemecahan masalah nyata. Untuk temuan selanjutnya, yakni mengenai efektivitas model AIR
berbantuan e-modul etnomatematika terhadap numerasi. Penelitian ini dilakukan oleh Sari, Purwaningrum, dan Rahayu pada tahun 2025. Bertujuan untuk menguji efektivitas model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectually Repetition yang dipadukan dengan e-modul etnostatika berbasis etnomatematika budaya Jawa Tengah terhadap kemampuan numerasi siswa. Untuk objek penelitiannya yakni siswa kelas 8 SMPN 1 Wedari Jaksa dengan fokus materinya statistika. Nah, desain penelitian ini menggunakan pra-eksperimental dengan one group pretest post-test design. Untuk hasil analisisnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan numerasi siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model AIR berbantuan e-modul. Untuk nilai rata-rata N-gain kelas eksperimen sebesar 0,62 berada pada kategori sedang dan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang memperoleh N-gain sebesar 0,58. Selain itu, hasil uji Mann-Whitney menunjukkan adanya perbedaan rata-rata kemampuan numerasi yang signifikan antara siswa yang belajar dengan model AIR dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung. Dari adanya temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual berbasis budaya lokal mampu membantu siswa memahami data, mengolah informasi numerik, serta juga menafsirkan hasil secara lebih bermakna. Kemudian untuk temuan selanjutnya di sini mengenai rendahnya kemampuan numerasi ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Untuk penelitian ini dilakukan oleh Sylvia Ermawati dan Kironoratri pada tahun 2025. Jadi untuk temuannya ini sangat-sangat terbaru. Untuk penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan numerasi siswa SD. Objek penelitiannya di sini siswa kelas 5 SD 2 Tumpang Rasa dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus terhadap dua objek utama, yakni AA dan GYD. AA dan GYD ini nama anaknya ya, inisial. Ya, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, juga analisis hasil pekerjaan soal numerasi. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan numerasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya meliputi rendahnya motivasi belajar, rasa takut terhadap matematika, kecemasan matematika atau mathematics anxiety, juga rendahnya kepercayaan diri siswa. Terus untuk faktor eksternal yang menyebabkan rendahnya kemampuan numerasi siswa itu meliputi metode pembelajaran yang monoton, dominasi metode ceramah, suasana kelas yang kurang kondusif, serta minimnya penggunaan media pembelajaran. Siswa menjadi kesulitan dalam menggunakan simbol matematika. Nggak hanya itu, mereka juga kesulitan dalam menganalisis informasi dari grafik atau tabel, serta mengalami kesulitan ketika menafsirkan hasil analisis untuk mengambil keputusan. Nah, dari temuan yang ketiga ini menegaskan bahwa kemampuan numerasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan lingkungan belajar. Untuk temuan yang terakhir, ini mengenai kualitas instrumen dan profil kemampuan numerasi siswa.
Penelitian ini dilakukan oleh Hapsari dan Labib pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan analisis instrumen tes numerasi berbasis two-tier test dengan stimulus aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk objek penelitiannya di sini siswa SD dengan tujuan untuk mengukur kemampuan numerasi secara lebih komprehensif. Analisis data yang dilakukan itu menggunakan PCM atau Partial Credit Model dan metode MLE atau Maximum Likelihood Estimation. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki reliabilitas tinggi dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,872. Distribusi kemampuan siswa cenderung berada pada kategori sedang hingga rendah, yang ditunjukkan oleh histogram kemampuan numerasi yang mengarah ke sisi kiri. Adanya temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal numerasi yang menuntut penalaran, interpretasi data, dan pengambilan keputusan berbasis konteks kehidupan nyata. Itu mengenai konsep dari kemampuan numerasi. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Untuk soalnya ini sewaktu libur sekolah, Jihan dan keluarga liburan ke Pulau Bali. Untuk mengakomodasi perjalanan di Bali, Jihan dan keluarga menyewa mobil untuk pariwisata dengan tarif awal 115.000, ditambah biaya per kilometernya sebesar 50.000. Tentukan biaya yang harus dibayarkan Jihan jika berpergian sejauh 8 km. Itu untuk jawaban siswa. Untuk hasil analisis jawaban siswa ada di bawahnya. Ya, jadi ini berdasarkan indikator yang di atas ya. Yang 3 indikator itu. Kalau pada indikator pertama, siswa menunjukkan kemampuan yang baik dalam menganalisis informasi yang terdapat pada soal berbentuk teks. Terlihat dari langkah awal siswa yang dia menuliskan informasi penting, yaitu tarif awal sewa mobil dituliskan sebesar 115.000, terus kemudian biaya per kilometernya juga dituliskan itu sebesar 50.000, serta jarak perjalanan yang ditempuh sejauh 8 km. Dia menyajikan informasi tersebut itu ke bentuk tabel dan memuat hubungan antara tarif awal, jarak tempuh, biaya per kilometer, dan total biayanya. Penyajian yang dibuat siswa itu tadi menunjukkan bahwa siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan mengorganisasi informasi yang relevan dari soal. Berdasarkan indikator pertama oleh Han dan kawan-kawan pada tahun 2017 itu yang di atas, siswa telah mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik dalam teks maupun representasi tabel. Selanjutnya di indikator kedua, di indikator kedua siswa menunjukkan kemampuan cukup baik dalam menggunakan angka dan simbol matematika. Dia menuliskan hubungan matematis antara tarif awal dan biaya per kilometer dalam bentuk fungsi, yaitu fx 115.000 ditambah 50.000
dikali kalau di itunya dia itu 50.000 N. Dia permisalannya menggunakan N bukan pakai X. Nah, dari langkah itu menunjukkan bahwa siswa mampu memodelkan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk simbolik matematika. Selanjutnya, dia mensubstitusikan nilai jarak tempuh ke dalam fungsi tersebut. Meskipun terdapat ketidakkonsistenan dalam penulisan satuan jarak antara itu 6 km dan 8 km, Ya, moga bisa dilanjut. secara umum dia telah menggunakan angka, simbol, dan operasi penjumlahan serta perkalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adanya hal itu menandakan bahwa indikator kedua, yaitu kemampuan menggunakan angka dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis telah terpenuhi, meski masih ada kekeliruan dalam perhitungan dia. Terus kemudian untuk indikator ketiga berdasarkan indikator yang di atas itu tadi, menurut saya belum optimal ya. Dia memang mampu melakukan perhitungan total biaya sewa mobil dan menuliskan kesimpulan akhir berupa jumlah biaya yang harus dibayarkan. Tapi ada ketidaktepatan dalam hasil akhir yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan penggunaan jarak tempuh pada proses perhitungan. Nah, adanya kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya mampu menginterpretasikan hasil analisis secara tepat untuk mengambil keputusan yang benar sesuai konteks soal. Meskipun dia telah berusaha menarik kesimpulan, keputusan akhir yang diambil belum sepenuhnya sesuai dengan informasi awal yang diberikan. Oleh karena itu, berdasarkan indikator ketiga oleh Han dan kawan-kawan pada tahun 2017 itu tadi, siswa belum sepenuhnya memenuhi kemampuan menginterpretasikan hasil analisis untuk pengambilan keputusan secara tepat. Sudah ya. Mungkin di sini saya menyampaikan sedikit, Pak. Jadi untuk indikator yang saya dapatkan ini, saya sudah mencari-cari, susah banget nyarinya. Indikator kemampuan numerasi ini. Nah, saya mendapatkan indikator ini itu dari beberapa jurnal. Beberapa jurnal yang penelitiannya itu menganalisis kemampuan numerasi di pada siswa. Untuk menganalisisnya, dia pakai indikator dari Han dan kawan-kawan pada tahun 2017 ini. Makanya saya pakai ini indikatornya. Oke, siap. Han dan kawan-kawan itu jurnal apa buku atau artikel? Nah, ini Pak, saya kan di jurnal yang saya ambil indikatornya kan saya mencari di daftar pustaka ya Pak ya. Han ini sepertinya e-book Pak. Untuk judulnya materi pendukung literasi numerasi. Sudah baca Bukan buku buku sih. aslinya? Saya sempat melihat dari saya sudah sempat mencari Pak. Jadi untuk daftar pustakanya saya cari di Google gitu kan. Itu repositori Kemdikbud. Bentuknya PDF gitu. Iya, memang seperti Nah, itu. ya itu saya berusaha buka tidak bisa, situsnya nggak bisa dijangkau. Di Oh, cari yang HP, di lain, lab, bukan di situ. di mana? Ada coba di Google aja nanti, enggak apa-apa. Oke, monggo yang lain. Mungkin Ada yang ditanyakan aja enggak apa-apa. Sesi tanya jawab langsung. itu Pak, saya juga mau menyampaikan contoh soal ini. Kenapa? Jadi untuk Ya, silakan. contoh soal untuk contoh soal yang saya dapatkan beberapa kan saya sudah mencari contoh soal sama jawaban siswa ya. Banyak sebenarnya untuk
jurnal analisis kemampuan numerasi pada siswa itu jurnalnya memang banyak, tapi eh, yang disertakan oleh penulis itu hanya jawaban siswa. Untuk soalnya tidak ada. Nah, saya kebetulan menemukan ada satu jurnal itu yang menyertakan sama soalnya, tapi dia tidak menganalisis sesuai indikator yang saya sertakan itu. Dia itu pakai indikator yang saya nggak tahu ini indikatornya dari mana sumbernya, karena ya nggak ditulis citasinya. Terus untuk eh, analisis jawaban ini ya analisis jawaban berdasarkan indikator yang di atas. Kalau berdasarkan yang di jurnal itu kan dia berdasarkan indikator yang saya tidak tahu sumbernya. Mungkin cukup itu sih yang mau saya tambahkan. Setelah itu mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, ini 30 menit lebih nih ya. Nanti habis ini kita Hmm, ganti ke apa link berikutnya sudah saya siapkan. Monggo sambil disiapkan dulu pertanyaannya. Kalau nggak ada nanti saya yang bertanya. Monggo. Ini ada Bagus, ada Nova, ada Fitri, silakan. Disiapkan dulu pertanyaannya. Gimana teman-temannya? Silakan kalau mau bertanya. Mungkin nunggu link yang satunya ya. Kita habis ini kita selesai. Ini maksudnya link apa? Ini Zoom-nya ini selesai. Tinggal saya share link satunya. Ini Nova, Bagus sama Fitri ada ya standby ya. Ada. Oke, siap. Disiapkan dulu bentar ya. Ini kita habis ini ganti